Sebelum lanjut, seperti biasa, Min mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawes Himawan Purnomo. Pesan mari ngope mase. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3723-3725. Yalena mengerutkan kening dan menatap formasi ilusi di satu sisi. Sekarang formasi ilusi telah rusak. Tidak hanya rusak, pihak lain juga secara langsung menghancurkan formasi ilusi mereka. Anda harus tahu bahwa formasi ilusi ini dibuat secara pribadi oleh Tuan Istana Guanghan. Saya tidak menyangka akan dihancurkan seperti ini. Aku ingin melihat siapa orang itu. Bahkan dia tidak hanya menerobos formasi ilusi, dia benar-benar menghancurkan formasi itu. Yalena mengertakkan gigi, merasa sangat marah di dalam hati. Pada saat ini, setelah menghancurkan formasi ilusi, Dev melihat ke jalan setapak dan perlahan berjalan menuju istana luar. Melalui formasi ilusi, jalan ini bisa mengarah langsung keluar istana. Jalan setapak itu tertutup salju, dan terlihat jelas tidak ada yang membersihkannya, yang membuktikan bahwa belum pernah ada orang yang berjalan di jalan ini. Saya tidak tahu siapa yang telah melewati formasi fantasi. Jika dia tampan, saya akan menerimanya sebagai pasangan Tao. Seorang biksu yang bisa masuk ke istana Guanghan dengan cara seperti ini pasti tidak buruk dalam hal penampilan. Pada gilirannya ketika saatnya tiba, saya juga ingin menjadi pendamping Tao dengan orang seperti ini. Mata beberapa kultivator wanita di luar istana bersinar terang. Sebagai murid luar istana Guanghan, mereka diperbolehkan menjadi pasangan Tao dengan kultivator laki-laki, dan mereka juga mengetahui misi mereka. Misi mereka adalah mencari calon kultivator laki-laki untuk menjadi pasangan Tao. Hal ini juga dilakukan untuk secara tidak langsung meningkatkan kekuatan dan pengaruh istana Guanghan. Karena Anda sedang mencari pendamping Tao, siapa yang tidak ingin mendapatkan biksu yang tampan dan cakap? Masing-masing kultivator wanita ini penuh dengan harapan, namun Yalena menatap tajam ke arah kultivator wanita ini hingga mereka semua menutup mulut. Terlepas dari siapa orang ini atau apa kemampuannya, dia harus memberikan penjelasan karena menghancurkan formasi ilusi di istana Guanghan. Segera, sesosok tubuh perlahan muncul dari jalan. Semua orang menunggu dengan tenang, tidak ada yang berbicara, semuanya sunyi senyap. Ketika sosok itu mendekat, Yalena tertegun sejenak, matanya melebar, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa Dev lah yang menerobos formasi ilusi. Seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi yang sebelumnya dia anggap remeh. Yalena masih ingat apa yang dia katakan saat itu, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar. Tapi sekarang, Dev masuk ke istana Guanghan sendirian. Oh, itu kamu. Yalena memandang Dev dan berkata dengan heran. Ya, ini aku. Karena kamu tidak membawaku bersamamu, aku bisa masuk sendiri. Dev tersenyum ringan pada Yalena dan berkata. Yang lain juga terkejut setelah melihat Dev. Orang ini hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa melewati ilusi? Dia tidak hanya melewati ilusi, dia juga membuat masalah dengan menghancurkan formasi istana Guanghan. Dari mana anak ini? Kenapa aku tidak mengenalinya? Banyak biksu memandang Dev dan mulai membicarakannya. Kelsey juga sedikit mengernyit dan menatap Dev, dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa bahwa Dev tampak familiar. Namun, Dev mengubah penampilannya dan auranya menjadi lebih tenang, dan Kelsey tidak menyadarinya. Setelah melihat Dev, para kultivator wanita yang baru saja ingin menjadi pasangan Tao dengan Dev semuanya sedikit kecewa. Tidak terlalu hebat, mengecewakan sekali. 3 tingkat alam kesengsaraan transendensi, saya kira dia seorang master. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menjadi pasangan Tao dengannya? Cepat pergi. Murid perempuan di istana Guanghan sedang berdiskusi dengan suara pelan. Yalena tidak peduli dengan kultivator wanita, tetapi memandang Dev dengan marah dan berkata, sejak Anda melewati formasi ilusi, mengapa Anda menghancurkan formasi kami? Ini adalah formasi ilusi yang dibuat oleh Tuan Istana kami sendiri. Sekarang formasi ilusi telah Anda hancurkan dan Anda harus memberi kami penjelasan.
Ketika Dev mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, saya pikir Tuan Istana Anda yang harus memberi saya penjelasan, kan? Panggil Tuan Istana Anda ke sini, ada yang ingin saya tanyakan padanya. Ketika Yelena mendengar bahwa Dev begitu sombong, dia menjadi semakin marah. Kamu pikir kamu ini siapa? Membiarkan Tuan Istana kami datang untuk menemuimu. Jika Tuan Istana kami datang, kamu pasti akan mati. Yelena dengan marah memarahi Dev dan berkata, karena kamu tidak mau memanggilnya, maka aku yang akan menemuinya secara pribadi untuk mendapatkan penjelasan. Kata Dev sambil menuju pintu dalam. Orang suci dari Istana Guanghan ini menggunakan wanitanya sebagai godaan dalam formasi ilusi. Bagaimana Dev bisa menerimanya? Meskipun itu palsu, Dev merasa seperti telah dikhianati. Berhenti. Yelena menghentikan Dev. Dev mengerutkan kening dan berkata, kenapa? Saya masuk sendiri, apakah Anda masih harus mengusir saya? Apakah Istana Guanghan mematuhi peraturan? Dev dengan sengaja berbicara keras tentang mematuhi aturan. Bagaimanapun, Yelena masih sangat patuh ketika Kelsey yang harus antri, tetapi Kelsey mengeluarkan token penatuamu, jadi Yelena tidak punya pilihan. Tentu saja Istana Guanghan kami mematuhi peraturan. Karena kamu melewati formasi ilusi dan masuk ke sini, kami pasti tidak akan mengusirmu. Anda juga dapat memilih kultivator wanita yang Anda suka di sini, dan kemudian lulus tantangan untuk menjadi pasangan Tao. Tetapi jika kamu ingin masuk ke sekte dalam, kamu harus lulus ujian. Bukan hanya kamu, tetapi juga para biksu yang kubawa ke sini harus lulus ujian sebelum mereka bisa masuk ke dalam sekte. Karena situasi kali ini istimewa, maka harus lulus ujian. Dan jika lulus ujian itu, akan ada peluang besar yang menunggumu nanti. Selama kamu lulus ujian, kamu tidak hanya bisa menikmati kecantikannya, tapi kamu juga bisa pergi ke daerah kutub bersama-sama untuk menjelajahi tempat jatuhnya sang dewa. Jika beruntung, kamu bahkan bisa mendapatkan yang senjata dewa. Yelena berkata pada Dev. Meskipun Yelena marah pada Dev karena menghancurkan formasi Istana Guanghan mereka, dia tidak terlalu mempermalukan Dev. Sebaliknya, dia menjelaskan aturan Istana Guanghan secara detail. Adapun penghancuran formasi, terserah pada kepala istana untuk memutuskan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia urus, sebagai penanggung jawab meja resepsionis. Ketika Dev mendengar ini, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya di sini bukan untuk mencari teman Tao, saya juga tidak ingin menikmati wanita cantik, apalagi berpartisipasi dalam perjalanan apapun ke daerah kutub. Saya hanya ingin untuk bertemu Tuan Istanamu. Dev datang ke sini untuk mendapatkan batu iblis surgawi, bukan untuk mencari pendamping Tao. Terlebih lagi, tidak ada kekurangan wanita di sekitar Dev, dan semuanya secantik bunga. Jika dia menginginkan wanita, setiap wanita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dekat dengannya, jadi tidak perlu melalui banyak ujian. Adapun perjalanan ke daerah kutub, menjelajahi tempat jatuhnya makhluk dewa, dan mendapatkan senjata dewa, Dev bahkan lebih tidak tertarik. Dia juga memiliki banyak senjata dewa di tangannya, jadi dia tidak membutuhkan senjata dewa apapun. Yelena memandang Dev dengan bingung. Dia tidak mengerti. Dev telah bekerja begitu keras untuk menerobos formasi ilusi, bukan untuk menemukan pendamping Tao, atau untuk melakukan perjalanan ke daerah kutub, tetapi hanya untuk bertemu dengan tuannya dari Istana Guanghan. Anda pasti tahu bahwa sebagian besar biksu muda ini datang ke Istana Guanghan untuk mencari pasangan Tao. Tentu saja, beberapa dari mereka mendengar tentang perjalanan Istana Guanghan ke daerah kutub dan datang ke sini secara khusus. Tapi Dev bukan salah satu dari mereka, dia masuk ke Istana Guanghan hanya untuk bertemu dengan penguasa Istana Guanghan. Ini terlalu tidak biasa. Jika kamu ingin bertemu dengan penguasa istana, kamu harus lulus ujian, jika tidak, mustahil untuk sampai ke gerbang dalam. Yelena berkata pada Dev. Melihat ini, Dev hanya bisa berkata tanpa daya, baiklah, seperti apa ujiannya? Cepatlah, waktuku sangat berharga. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan karena telah melewati formasi ilusi Istana Guanghan kami. Biar ku beritahu, kamu mungkin beruntung bisa melewati formasi ilusi kami. Bagaimanapun, formasi ilusi hanya memikat pikiran. Selama pikiran kuat, maka akan mudah dilewati. Tapi ujian ini adalah ujian kekuatan sejati. Mustahil bagimu untuk lulus ujian dengan kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Yelena melihat bahwa Dev sama sekali tidak menganggap serius ujian Istana Guanghan, jadi dia berkata dengan dingin. Apakah itu ilusi atau bukan, kamu akan mengetahuinya setelah mencobanya, jadi cepatlah mulai. Dev sedikit tidak sabar.
Yelena memelototi Dev dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia berjalan ke arah banyak biksu dan berkata dengan lantang, "Semuanya, kamu telah terpilih saat mendaftar. Sekarang kamu di sini, kamu dapat memilih biksu wanita yang kamu suka dan tantangan untuk kemenangan. Anda bisa menjadi pasangan Tao. Tapi kalau mau ke gerbang dalam lalu jalan-jalan ke daerah kutub, harus lulus ujian lagi. Tapi jangan khawatir semuanya, menara uji coba ini sudah didirikan oleh Tuan Istana kami, jadi meskipun seseorang gagal melewati menara uji coba, itu tidak mengancam jiwa. Kami ingin memilih kandidat yang paling cocok. Bagaimanapun, perjalanan kutub ini sangat berbahaya. Tuan Istana kami tidak ingin ada yang terluka atau terluka, jadi kami menetapkan ujian ini." Setelah mendengar kata-kata Yelena, semua orang tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Mari kita mulai dengan cepat, kita tidak bisa menahannya lagi." Bagaimanapun, hal itu tidak mengancam nyawa, jadi saya tidak berhenti. "Haruskah aku tetap melewati tes ini?" Kelsey maju selangkah dan bertanya pada Yelena. "Tuanmu, meskipun Anda memiliki token penatua, ujian ini juga suatu keharusan. Ini diputuskan oleh kepala istana sendiri. Tapi jangan khawatir, menara percobaan ini tidak berbahaya, dan dengan kekuatan Anda bisa melewati tes ini. Ujian menara sangat sederhana." Yelena berkata pada Kelsey. "Oke, aku akan ikut ujian." Kelsey menyetujui kata-kata Yelena. Lagi pula, siapa yang tidak menyukai orang yang menyanjung diri sendiri, tetapi ketika Yelena melihat Kelsey setuju, dia diam-diam mencibir. Jelas sekali, Yelena dengan sengaja menyanjung dan mempersulit Kelsey. Dev mengerutkan kening saat melihat Kelsey yang juga harus menjalani tes. Lagi pula, orang ini pernah bertarung dengan Dev dan sangat familiar dengan aura Dev. Jika dia memasuki menara uji coba, Dev harus melepaskan auranya. Jika begitu, Kelsey pasti akan mengetahui identitasnya. Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, Dev tidak bisa mundur, jadi dia hanya bisa menunggu. Jika dia bisa menunggu sampai Kelsey lulus ujian dan Dev menerima ujiannya, maka identitasnya tidak akan terungkap. Yelena memimpin semua orang melewati istana luar, dan kemudian berjalan ke menara tinggi. Ada kabut putih samar yang mengelilingi menara, seluruh menara seperti dilapisi dinding emas, bersinar dengan cahaya keemasan, dan di puncak menara, lampu hijau terus berkedip. Semuanya, ini adalah menara percobaan istana Guanghan kami. Meskipun menara ini terlihat kecil dari luar, ada ruang yang luas di dalamnya. Anda dapat menampilkan kekuatan Anda sepenuhnya. Tentu saja, untuk lulus ujian, Anda harus berjalan jauh dari bawah menara hingga ke atas menara. Kemudian Anda hanya perlu menyentuh permata dengan cahaya hijau, dan permata itu akan diteleportasi keluar dari menara. Dan Anda akan dianggap lulus ujian. Ada banyak mekanisme di sini. Mungkin tes setiap orang berbeda-beda, jadi sangat tidak mungkin mendapatkan pengalaman dari mulut orang lain. Yelena berkata kepada banyak biksu. Begitu Yelena selesai berbicara, seseorang berkata dengan tidak sabar, "Oke, cepat buka menara uji coba, kami tidak sabar." Yelena melambaikan tangannya, dan pintu menara percobaan perlahan terbuka. Begitu pintu terbuka, beberapa biksu bergegas masuk dengan tidak sabar. Orang-orang ini mungkin berpikir bahwa lulus ujian terlebih dahulu akan memberi mereka banyak perhatian, dan dengan cara ini mereka dapat menarik perhatian banyak kultivator wanita. Melihat para biksu bergegas masuk, Dev mencibir. Orang-orang ini sangat tidak sabar. Meskipun menara percobaan tidak mengancam jiwa, mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka tidak akan terluka. Jika Anda terluka parah dan tidak dapat berlatih, itu lebih buruk daripada kematian. Dev melirik ke arah Kelsey, ia berharap Kelsey bisa lulus ujian terlebih dahulu agar identitasnya tidak terbongkar. Bersambung.